dari banyaknya korban-korban pinjaman online yang pernah kesedulur dewe atau dari YouTube tuh komen-komen Instagram, pasti ada aja yang komen ketakutannya paling ini DC lapangan. Pasti mereka itu rata-rata takut, ya pasti takut didatengin karena nggak tahu juga kapan, terus karena ancamannya juga tuh. Nah, kadang mereka ini stigmanya nih DC lapangan nih serem, menakutkan, kasar dan sebagainya. Tapi kan faktanya yang dari kita belum tentu kan hal itu. Belum tentu apa? Belum tentu ya seperti stigma yang mereka bayangkan. Soalnya nggak, kamu ngomongin DC lapangan. Sebetulnya kamu hafal nggak aplikasi yang punya DC lapangan? Kita sebutin aja di sini biar orang-orang tahu gitu loh. Aku tahu, kalau yang aku tahu nih, sorry kalau salah. Aku tuh yang tahu itu kayak Kredit Pintar, ada Aku ya, oke. ada Kami, terus ada Julo, enggak ya? Lanjut aja dulu. Julo, terus apa ya? Kayaknya Isikis enggak deh. Aku enggak. Oke, ya itu hampir semuanya benar sih. Oh iya kan. Nanti bisa ditulis aja. Jadi cuman kalau yang kita sebutin, kita obrolin itu, termasuk yang kemarin kamu bikin brosur. Kalau DC lapangan itu kan ada pengupdateannya tuh. Iya. Maksudnya kita sekarang kan udah, kemarin yang kita udah bikin brosur dan di grup juga kita kan udah menginformasikan yang ada DC-nya lapangan mana aja. Sebetulnya orang juga, bentar lagi, orang nyebutnya FC, yang benar FC ya? Itu. Tapi orang lebih familiar DC lapangan. Jadi aku ngomongnya DC lapangan. Sebetulnya mungkin kalau misalnya mau bener FC sih, File Collection. Tapi ya pokoknya DC lapangan lah, tim penagih gitu. Itu yang kita udah susun aplikasinya. Ada Kredivo, ada Aku Laku, kemudian Kredit Pintar. Itu yang pasti, yang gencar. 3 itu yang gencar. Cuman kita kasih informasi lagi, Shopee Paylater, Shopee Pay Pinjam, terus Indodana, Traveloka, kemudian semua Paylater ya, gitu. Termasuk Singa, dan nanti kita tampilin ya apa saja biar diperhatikan sama teman-teman. Nah, khusus Jabodetabek itu ada aplikasi, ada modal nasional sama isi cash, dan yang terbaru ini Watas gitu. Nah itu makanya aku tadi bilang gini, sebetulnya nggak bisa dijadikan patokan banget. Apa yang kita sampaikan pasti bakalan berubah gitu ya, makanya kita selalu mengupdate itu gitu. Kayak Watas nih, Watas ini masuk, kita kategorikan ada DC lapangan itu baru beberapa bulan ini. Berapa bulan belakang? Iya, dan itu hanya di Jabodetabek gitu. Dulunya Watas nggak pernah ada, tapi sekarang memang berdasarkan laporan gitu. Jadi lagi-lagi informasi yang kita sampaikan itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang terjadi di lapangan. Memang Watas pernah ada yang menyampaikan di Samber, tapi beberapa bulan kita tinjau itu hanya di Jabodetabek, tidak di daerah-daerah lain. Makanya kita kalau misalnya orang yang domisilinya di Jabodetabek, ya bukan domisili, sorry, KTP-nya, alamatnya di Jabodetabek, kita sampaikan kalau Watas memang beberapa bulan terakhir ini ada tim penagihnya, gitu. Padahal kan ini kan kamu nyebutnya apa tadi? Ada Shopee, Shopee apa? Shopee Paylater dan sebagainya, Paylater. Padahal kan sebelumnya yang aku tahu tuh Shopee itu nggak ada DC lapangannya. Nah berarti kalau sekarang tuh ada? Gini sih, memang kasusnya itu jarang. Kalau Shopee itu jarang, terutama Shopee pinjam. Kalau Shopee Paylater itu memang kadang beberapa ada, tapi tetap jarang ya. Cuman gini, kalau di sedulur EDW ya masing-masing komunitas punya ininya sendiri ya, punya formula dan punya informasi masing-masing. Kalau di sedulur EDW itu aku lebih ke hati-hati gitu ya.
Jadi kita mau warning kan. Kita mengambil informasi terburuknya. Jadi kita sampaikan kalau Shopee itu punya kolektor lapangan karena memang kita punya beberapa korban pinjol juga sebetulnya, tapi dia terjerat pinjol. Korban pinjol, tapi dia itu orang Shopee. Itu maksudnya dia orang Shopee tapi terjerat pinjol. Nah, terus konsultasi ke kita. Jadi kan otomatis kita tahu informasi dalamnya seperti apa Shopee gitu ya. Nah, dia itu menginformasikan kalau Shopee itu akan meluncurkan DC lapangan gitu. Jadi kalau aku itu menerjunkan statement atau menerjunkan bahwa Shopee ada DC-nya, itu pasti ada sebabnya dan kita ambil jalan teramannya gitu loh. Daripada kan aku sampaikan misalnya Shopee nggak ada DC lapangannya, tapi ternyata ada, kan kita nggak siap. Kan lebih baik aku sampaikan pahitnya lah ya. Ada ini, bukan ada tapi kemungkinan ada. Ya semoga untuk teman-teman yang jangan sampai kena disamperin DC lapangan ya kan. Iya, itu. Nah kan kita seluruh DW kan menyampaikan sesuatu sesuai apa yang terjadi di lapangan. Ada nggak pernah kasus nih orang udah kesini, kita bilang, oh ini nggak ada DC lapangannya, tapi kemudian hari dia kena. Ada nggak kasus DC lapangan gitu? Iya. Selama ini kalau misalnya yang kita sampaikan yang memang udah terjadi berdasarkan pengalaman, enggak. Nah, kecuali tadi itu yang UATAS. Yang UATAS itu kan baru sifatnya ya, baru. Jadi kita memang waktu itu kita belum update gitu ya, mana yang ada DC lapangannya gitu. Terus kemudian ada laporan dari Jabodetabek kalau UATAS punya kolektor lapangan. Tapi itu kan sangat jarang, hampir nggak pernah gitu. Dan kalau misalnya sudah pernah ada satu saja laporan aplikasi ini ada kolektor lapangannya, ya kita langsung sampaikan ke teman-teman bahwa aplikasi ini memiliki kolektor lapangan gitu. Cuman proses misalnya dari aplikasi ini yang tadinya tidak ada kolektor lapangannya, terus kemudian tiba-tiba ada kolektor lapangannya, itu prosesnya nggak secepat itu panjang. Jangan khawatir juga, nanti takutnya kan orang-orang yang udah pernah ke sini ya, loh kemarin aku ke sana, misalnya aplikasi A nggak ada kolektornya, takutnya besok ada gitu ya. Oh jangan salah juga, tapi kolektor lapangan itu bakal mendatangi orang, itu mereka lebih mengutamakan si peminjam yang baru gitu loh. Artinya kalau orang yang dulu kita sampaikan, misalnya dia punya aplikasi A, yang dulu memang nggak ada dan sekarang ada, nggak perlu khawatir, karena yang akan diprioritaskan untuk disamper itu adalah yang peminjam baru ini, bukan yang peminjam lama gitu. Oh iya, bener banget tuh. Kok soalnya ada tuh yang nanya, ya yang sesuai yang kamu bilang, ada yang mas ini tapi sekarang ada loh di lapangannya bla bla bla, berarti mereka nggak usah ditakutkan. Nyatanya mereka kan yang khawatir kayak mas sekarang ini ada di lapangannya, mereka main di sini gitu. Nah, nyatanya kan nggak disamperin karena si DC lapangan ini perusahaan itu pasti bakal memprioritaskan ke si peminjam yang relatif baru. Gitu. Aku malah jujur nggak tahu kalau misalnya misalnya yang tadi aplikasi ada perubahan, yang sebelumnya ada nggak ada DC lapangan, kemudian ada DC lapangan. Aku kira waktu itu walaupun lama peraturannya terbaru bakal ngikut, ternyata enggak ya. Ngikut gimana maksudnya? Ya ngikut, maksudnya yang tadinya nggak ada DC lapangan, yang terus ada DC lapangan, yang lama juga bakal disamperin. Aku kira gitu. Ya sebetulnya kan kita juga nggak bisa mastiin, oh ini karena orang lama nggak disamperin, itu nggak bisa mastiin. Oh nggak bisa. Tapi logikanya kan mereka itu pasti bakalan lebih memprioritaskan orang baru, karena yang lama, waduh ini orang lama udah susah gitu loh. Ngapain dia buang-buang tenaga, buang-buang waktu ke sana kalau untuk memprioritaskan nyamperin orang yang udah lama. Jadi lebih baik mereka memprioritaskan orang baru gitu. Berarti balik lagi ke pengalaman dan laporan yang sesuai lapangan ya. Iya, pokoknya kalau di sini itu nggak berdasarkan apa-apa, tapi berdasarkan pengalaman. Jadi kan ada ininya. Bukan laporan. Apa sih?
Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Pepatah ya. Ya, bisa. Guru terbaik adalah pengalaman. Guru terbaik adalah pengalaman. Jadi bos. Ya. Ya maksudnya kan karena berdasarkan pengalaman, satu pengalaman dari aku sendiri yang terjerat, kedua pengalaman dari teman-teman yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan orang gitu. Jadi informasi yang kita sampaikan pasti akurat gitu. Karena pengalamannya ya nyata gitu, dari kisah nyata yang kita ambil. Ini juga apa? Wilayah. Kan banyak tuh, pasti ada orang-orang misalnya ya, si A di Jabodetabek, si B di Jawa Tengah. Bahkan mereka menyamakan bahwa mereka pakai aplikasi yang sama, tapi yang satu nggak ada di lapangan, yang satu ada di lapangan yang di Jabodetabek. Nah itu kan masih banyak kekeliruan sampai sekarang. Banyak yang menyamakan, tapi kok aku nggak ada, tapi di sini ada loh. Jadi malah rancu informasinya. Nah itu berarti di lapangan itu ada tergantung wilayahnya juga masing-masing. Ya pasti ya. Kalau klasifikasi daerah kan kita juga udah dipisah kalau sekarang yang Jabodetabek sama luar Jabodetabek gitu. Kalau kita udah teman-teman yang di lapangan juga udah dikasih informasi kalau menghimbau teman-teman buat yang nanti jangan terprovokasi dengan yang daerah lain karena masing-masing daerah itu nanti edukasinya juga berbeda. Semuanya sih bukan hanya tentang edukasi tentang seperti itu, tapi apapun informasi yang kita sampaikan itu tidak sifatnya itu tidak bisa di-share gitu kalau misalnya orang yang konsultasi ke sini karena permasalahan yang terjadi di masing-masing orang itu kompleks gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan termasuk tentang pembagian wilayah gitu. Oh iya. Tadi kan kita barusan menangani teman-teman nih para orang korban pinjol beberapa. Nah aku tertarik sama salah satu bapak yang tadi dia bilang gini. Bahkan kita lagi proses konsultasi dia gini, Mas ini saya dapat ancaman bahwa dia mau datang ke tempat saya bla 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 bla. Terus tapi kan kamu nanya dulu aplikasinya apa Pak, ya kan? Ininya apa? Nah intimidasi itu kan yang membuat korban-korban ini kan ketakutan, udah parno duluan. Jadi aku jawab ini kan tadi apa sih namanya? Itu kan ancaman kayak ini mau datang gini bla 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 gitu ya. Loh, ngancam ya semua orang bisa ngancam kan gitu. Kalau orang patokannya di situ itu yang susahnya sebenarnya di situ. Ini aku diancam, ini aku dikirimin foto dan sebagainya. Kalau patokannya seperti itu, semua aplikasi juga seperti melakukan itu. Ya, cuman kan kembali lagi, makanya kita sampaikan, kita edukasi, kita kasih informasi aplikasi apa saja kita list yang punya DC lapangan gitu. Jadi kalau selain aplikasi yang kita list, walaupun mereka ngancem, ya nggak akan datang gitu. Karena memang nggak ada petugasnya. Mereka semuanya ngancem seperti itu untuk apa sih? Menekan supaya korban ini kan bayar kan, terprovokasi. Iya terprovokasi. Semuanya seperti itu sebetulnya. Kalau misalnya nih aku korban, misalnya aku pakai aplikasi A, aku dapat pesan intimidasi, ancaman mau didatangi, rumahmu di sini nih udah dikirimin fotonya. Nah cara kita memastikan aplikasi itu ada DC lapangan atau tidak itu gimana? Atau ada ciri-cirinya? Ya nggak ada, kalau ciri-ciri nggak ada ya, cuman kayak tadi doang. Apa sih namanya? Kita kan kasih informasi mana aplikasi yang punya kolektor lapangan, petugas lapangan apa aja gitu ya. Kalau ciri-ciri yang nggak ada ya semuanya sama. Dan yang pasti gini, kalau misalnya beneran memang itu kolektor lapangan datang, itu mereka justru malah tidak menginformasikan kalau oh ini aku udah di sini, kita udah menuju ke lokasi Anda. Justru malah tidak menginformasikan seperti itu. Kalau diinformasikan malah kabur ya. Nah, logikanya gitu. Iya. Logikanya kan maksudnya ngapain dikasih tahu, informasikan gitu. Pasti nasabahnya kabur. Nah, tapi kan misalnya korban ini belum ketemu komunitas-komunitas kayak kita. Mereka biasanya kalau kan ada tuh, kalau aplikasi ini kita bisa cek nih, ini masuk OJK atau enggak.
bisa dicek nggak sih kalau aplikasinya Sisi lapangan nggak bisa dong. Itu memang benar-benar informasi yang kita dapatkan dari pengalaman gitu. Dicek di mana aja ya nggak bisa. Mereka nggak ada menawarkan informasi itu. Terus satu lagi nih mengenai ancaman yang tadi. Iya. Kayak ngirim foto, Iya. kan itu jadi tambah yakinin kan. Oh iya. Nah, Soalnya bapak tadi ada yang ini tapi saya dikirimin foto di nih. lingkungan Bukan, sekitar. iya lingkungan sekitar rumahnya. Ya itu tadi yang seperti aku sampaikan kan mereka ngambil dari Google Maps gitu ya. Google Maps. Ya Google Maps dari satelit kan. Maksudnya mungkin informasi seperti ini banyak teman-teman yang udah tahu, tapi ternyata aku pikir juga orang udah tahu semua loh. Tapi banyak yang belum tahu. Iya, ternyata masih banyak orang yang terkecoh gitu loh dengan hal-hal seperti itu yang bagi kita itu kayak itu sesuatu hal yang wajar ya. Kayaknya bukan wajar, maksudnya mudah didapatkan. Iya. Cuman mungkin bagi orang awam nggak terpikirkan kalau itu tuh bisa diambil di Google Maps. Bahkan dalam seminggu ada aja itu kasus yang dapat ancaman didatangi rumah dikirimin foto, padahal kan itu di Google Maps. Kadang-kadang mereka tuh kadang saking paniknya nggak memperhatikan bahwa foto itu kan foto-foto lama, kan karena Google Maps kan nggak update kan dari tempat-tempatnya saking takut ancamannya tadi, jadi langsung percaya nih, padahal belum ngecek dulu kan. Nah itu banyak langsung terprovokasi, ancam terus dibayar. Ya sebetulnya sih gini ya, kalau misalnya kita punya dana mau dibayarkan, itu memang silakan gitu ya. Cuman kan yang jadi masalah adalah orang-orang yang akhirnya terprovokasi dengan ancaman seperti itu, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar kendali gitu loh. Terus ini juga kan kadang ada orang yang aduh ini aku telat di aplikasi ini, terus akhirnya udah diancam seperti ini, bener nggak gitu ya. Nah sekali lagi, kalau misalnya memang mau datang itu tidak memberikan informasi satu, kedua aplikasi pinjol ilegal, pinjol yang punya kolektor lapangan itu kalau mendatangi itu juga tidak secepat itu, nggak yang hari ini kita telat besoknya didatengin. Nah iya, rentan waktunya biasanya berapa lama? Kalau rata-rata orang yang pernah ngalamin itu di atas 60 hari. Di atas 60 hari. Di atas 60 hari atau 2 bulanan ya, 2 bulanan gitu. Jadi jarang banget orang yang didatengin itu 1 minggu keterlambatan didatengin itu enggak. Jadi 60 hari itu biasanya baru didatengin. Mutlak enggak 60 hari? Enggak juga. Kita nggak bisa mastiin juga kapan waktu yang pasti itu ya. Yang jelas dari orang yang sudah mengalami itu di atas 60 hari gitu. Nah, kalau aturan kayaknya 90 hari nih. 90 aturan 90 hari. Nah, tapi kejadian di lapangan itu 60 hari biasanya udah ada yang didatengin gitu. Dan nggak perlu khawatir juga sebetulnya. Nah, jumlah nominal itu mempengaruhi nggak cepat atau lambatnya nasabah ini didatangi DC lapangan? Misalnya aku nih, pinjamanku nih gede, pasti nih DC lapangan ngejar-ngejar aku karena pinjaman aku gede. Nah yang kecil ini mungkin malah nggak ditagih atau nggak disamperinnya lama. Ngaruh nggak kayak gitu? Ya itu nggak bisa dipastiin juga itu. Oh nggak bisa juga. Maksudnya kita juga nggak punya catatan atau pengalaman yang nominal gede lebih didatangi cepat, yang kecil enggak. Tapi yang jelas intinya kita punya list aplikasi mana saja yang berpotensi punya kolektor lapangan, tapi tidak dengan nominal besar atau kecil. Gitu. Tidak dengan nominal kecil atau kecil. Terus juga misalnya punya aplikasi yang dia tidak ada kolektor lapangannya, yang tidak kita list. Tadi kita udah list ya. Yang di luar kita list nominalnya gede. Nah ini tadi nggak ada di list tapi nominalku gede banget. Ya kalaupun nominalnya gede, kalau tidak ada di list tadi tetap tidak ada kolektor lapangannya gitu. Dan ya sekali lagi itu nominal gede atau kecil selama yang kita alami tidak menjadi patokan. Jadi yang jelas kalau keterlambatan 60 hari, kalau memang aplikasinya berpotensi atau memang punya kolektor lapangan, biasanya akan didatangin gitu. Dan gini nggak perlu khawatir, karena ada prosedurnya. DC lapangan ini nyamperin kita. Nah, ada prosedurnya. Pastinya mereka kan yang nyamperin itu adalah aplikasi yang sudah resmi. Jadi mereka itu biasanya taat dengan SOP. Karena kalau misalnya nggak taat kan yang kena pihak perusahaan aplikasi juga. Nah ini nih yang aku penasaran. Kan orang tuh kan banyak
dan berstigma DC lapangan ini serem, pasti penagihannya kasar, pasti ya stigma yang beredar lah. Kalau video misalnya video viral ada DC nih nagih utang kasar banget bla bla bla, dan media juga menggambarkan entah itu dari film ataupun dari sinetron juga menggambarkan bahwa DC lapangan ini kasar, serem, besar badannya, tagihannya nggak manusiawi. Nah itu kalau fakta di lapangannya itu sebenarnya kayak gimana, atau ada SOP kan yang kamu bilang tadi? Nah SOP-nya itu dilakukan. Ya pokoknya yang kita pernah temui nih DC lapangan gitu. Justru malah kalau tampang sih mungkin karena mereka pengen mempertahankan citra dari DC lapangan ya. Biasanya diambil dari orang-orang yang memang terlihatnya seperti itu. Tapi dari perlakuannya malah mereka enggak yang seseram itu. Jadi takut, biasanya kan orang khawatir ada penyitaan barang. Iya. Kalau kasus pinjaman online yang pernah aku tangani itu tidak ada aplikasi pinjaman online yang sampai DC lapangannya itu menyita barang, itu malah nggak ada. Gitu. Nah besok kan kita mau ngobrol nih sama DC lapangan ya. Kalau misalnya ada waktu, cuman kita tinggal menyatukan waktu aja. Gitu. Itu yang di Jogja kan di Jogja. Jadi nanti biar teman-teman bisa lebih juga, bisa lebih mengenal juga DC lapangan sebetulnya seperti apa di belakangnya gitu. Yang jelas mereka pasti dengan SOP, nggak semenyeramkan yang teman-teman bayangkan gitu kan. Nah, soalnya ya dari stigma-stigma itu, jadi masyarakat itu kalau dengar DC lapangan atau diancam itu mereka udah ketar-ketir duluan. Ya, pasti. Dan jadi akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu gitu. Makanya kita pengen benar-benar membuka masyarakat bahwa ya memang resiko ada didatengin DC lapangan, cuman kita tetap harus ya menghadapi karena mereka juga pakai SOP, dan kita juga kalau misalnya didatengin DC lapangan kita juga harus ya yang jelas kita tidak boleh takut, satu, yang kedua tidak boleh sampai kita itu melanggar juga, maksudnya misalnya kayak kita berbuat kasar terlebih dahulu itu dihindari gitu ya, karena mereka juga yang kita temui tidak seperti itu juga, mereka masih melakukan sesuai SOP yang ada. Iya. Gitu. Nah, kalau udah mudahnya juga nggak apa-apa kayaknya. Iya. Kan orang-orang kan taunya DC itu kan galak ya. Terus kan kalau dari tim sendiri kan bilang kenyataannya kayak gitu. Misalkan ada DC lapangan yang datang yang beneran galak, itu kita harus sesuai stigma kita yang masih orang-orang terjerat ini yang takut. Kita harus gimana? Harus ngapain? Misalkan sesuai SOP ternyata dia nggak sesuai SOP, kita harus kenapa? Harus gimana gitu? Kalau galak itu sebenarnya relatif ya. Maksudnya pandangan orang berbeda-beda. Kadang karena kita sebagai orang si terjerat pinjol ini karena dia sudah ketakutan dulu, jadi orang datang udah takut duluan, dan dia misalnya cuma kayak nyapa doang atau apa, itu udah kayak aduh nadanya galak gitu loh, padahal biasa aja. Nah jadi kembali lagi, kalau galak itu nggak bisa jadi tolak ukur itu SOP atau tidak, karena itu relatif gitu. Tapi kalau misalnya ada tindakan yang melanggar SOP, melanggar SOP itu bukan galak ya, tapi contoh misalnya menggunakan kalimat kasar, itu kan beda, galak sama kalimat kasar beda, gitu kan. Kalau kalimat kasar kan contoh dong, ya begitu, itu kan udah melanggar SOP. Nah itu kita bisa melaporkan ke call center pastinya. Terus kedua, kalau misalnya kita memang pengen aman, kita sediakan recording rekaman gitu. Itu nggak masalah juga, dan untuk menjaga tidak perlu dibawa masuk ke dalam rumah. Oh itu digarisbawahi berarti? Ya itu nggak perlu, nggak masalah, dan nggak melanggar. Maksudnya kita nggak harus membawa masuk si DC, itu cukup di luar saja biar menjaga, dikhawatirkan kalau misalnya khawatir takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kalau di dalam rumah. Jadi cukup di luar saja. Kalau mengenai nanyain surat tugas gimana menurutmu? Kalau surat tugas ya, surat tugas itu kan kayaknya perlu ditanyakan sama si nasabah, kan buat memastikan ini DC lapangan sesuai prosedur atau enggak. Nah di surat juga kita harus memastikan juga tuh nama,
dan yang kedua nominal pinjaman kita. Karena kan surat bisa dibuat dengan siapa saja. Aku juga bisa bikin, pergi ke warnet ngetik print, tapi belum tentu ada nama dan nominal pinjamannya. Kadang-kadang kan mereka template udah di print banyak, tinggal ngajuin ini surat tugas saya, simpan. Tapi gini, enggak, ya gitulah ya. Pokoknya kalau surat tugas memang yang kita informasikan dari dulu itu menanyakan surat tugas itu. Tapi setelah aku tinjau ulang gitu ya, menanyakan surat tugas itu kadang juga jadi bumerang bagi korban. Kenapa? Ini di ranah etika saja sih. Maksudnya gini, misalnya aku korban nih, ada DC, aku nggak punya uang, terus nggak punya uang sama sekali ya. Misalnya DC datang, terus tiba-tiba aku minta surat tugasnya. Nah kalau dia sampai memperlihatkan surat tugasnya dan aku tetap tidak ada dana, itu kan kayak, nah ngapain orang aku juga nggak ada dana, ngapain nanyain surat tugas gitu. Tapi iya nggak sih? Menurutmu masih perlu nggak minta walaupun kita nggak ada uang? Kalau misalnya memang kita nggak ada uang, ya kita cukup menerima informasi. Maksudnya kalau orangnya si DC itu memberikan informasi kita ada tagihan, udah kita terima saja. Nggak perlu nanyain surat tugas menurutku, asal dia nggak minta macam-macam. Kecuali kalau misalnya dia minta maksa bayar ataupun melakukan hal-hal apapun, nggak mau pulang, nah itu bisa kita mintain surat tugas. Kalau cuma sekedar menagih, mengingatkan, ya udah biarin aja gitu. Soalnya kita nggak ada duit. Nah, kalau misalnya kan mereka kan bilang gini, misalnya kita minta surat tugas, terus mereka, kalau saya tunjukin surat tugas, tapi yakin bisa bayar nggak? Kan gitu. Oh yakin, aku ada uang, ini uangnya gitu loh. Tunjukin. Nah dia nunjukin surat tugasnya, itu baru kan, karena memang kita punya uang gitu. Cuman ya tetap, walaupun kita punya uang, dia nunjukin surat tugas, kita tetap tidak boleh, kita sarankan ya, jangan membayarkan ke si DC itu. Cash ke DC kalau iya, walaupun dia punya surat tugas atau apa. Ini mutlak atau emang saran? Ya saran yang harus diterapkan gitu loh. Karena memberikannya ke orang itu kan nggak tahu itu bakal lari kemana gitu. Kecuali kalau langsung ke aplikasi aja. Iya, ke aplikasi satu. Kedua, orang itu misalnya kalau bayar sama aku itu dapat potongan gitu. Nah kan tergiur nih, ya nggak apa-apa kalau misalnya ada virtual account-nya. Kalau ada virtual account-nya, dibayarkan virtual account, terus atas nama si peminjam dibayarkan, nggak apa-apa. Berarti harus diperhatikan juga secara detail juga ya. Ya virtual account gitu. Yang jelas pokoknya bayar lewat manapun diperhatikan virtual account atas nama sendiri gitu. Nah tadi yang mengenai surat tugas itu ini aja ya, maksudnya saran ke etika ya. Secara etika. Maksudnya kalau misalnya kita nggak ada uang, terus kita ngotot minta surat tugas, ya ngapain juga kan gitu. Kecuali DC lapangannya bertindak kasar atau di luar yang seharusnya gitu, baru kita mintain surat tugas gitu. Dan kalau kita udah yakin punya uang, ya kita tagih surat tugas gitu. Jadi ini bukan bermaksud gimana-gimana, takutnya teman-teman itu malah disekakmat balik gitu loh. Kalau misalnya aku nunjukin surat tugas, emang kamu udah ada uangnya? Nah kan gitu. Ya kan malah malu sendiri. Iya, jadi biar teman-teman itu nggak kalah kalau misalnya diserang seperti itu. Secara mental kan. Jadi kalau seandainya mereka itu masih sesuai SOP, menyampaikan informasi, memberikan misalnya kayak surat tagihan, ya udah terima aja gitu. Nggak perlu yang diperpanjang banget. Nanti kalau teman-teman minta macam-macam, malah takutnya jadi tambah panjang, tambah ribet, nanti malah ribut kan, tetangga dengar juga nggak enak. Berarti itu aja kali ya. Berarti untuk teman-teman tuh nggak perlu terlalu takut ya dengan DC lapangan ya. Ya pokoknya kalau takut pasti semua orang kan punya ketakutan masing-masing yang berbeda, yang nggak bisa kita samaratakan gitu kan. Pokoknya yang penting apapun masalahnya, terutama pinjaman online, yang penting harus ada yang selalu mendampingi gitu. Salah satunya sedulur dewe. Nah, ya itu benar. Ya gitulah, pokoknya harus ada yang mendampingi, sedulur dewe yang siap buat mendampingi teman-teman yang terjerat pinjaman online. Cara hubunginnya, nomornya berapa? Sebutin. 08 11 250 245. Sampai jumpa. Sampai jumpa.